Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Agus Maulana kembali hadir dalam acara Inspirasi Kolbu. Semoga acara ini bisa menginspirasi, memberikan ketentraman dari kalbu setiap insan yang menyaksikan acara hari ini. Nah pemirsa, di malam Jumat, hari Kamis ini 24 Desember 2020, malam Natal. Untuk umat Kristiani, selamat menjalankan hari raya untuk Natal di 2020 ini, meskipun di tengah pandemi. Semoga selalu diberikan sukacita yang memberikan kasih sayang sesama manusia. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai kaum muslim? Saya ingat sekali bahwa muslim ini sebagai contoh atau refleksi sebuah peradaban perdamaian, yakni muslim atau Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat seluruh makhluk, bukan seluruh untuk umat muslim. Nah, bagaimana menciptakan muslim yang bisa menciptakan rahmatan lil alamin ini dari cita-cita menjadi sebuah kenyataan? Nah, sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita pemirsa, Kiai Haji Matin Syarkawi, Ketua PCNU Kota Serang. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Pak Kiai. Alhamdulillah. Ya, mangga Pak Kiai, silahkan sapa-sapa dulu pemirsa Sultan TV yang ada di rumah. Silahkan disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa Sultan TV dimanapun berada. Ya. Semoga kabarnya semua baik-baik. Amin, amin. Pak Kiai, maaf nih, kita mengganggu, mungkin ibadahnya dialihkan ke sini karena kita beserta pemirsa Sultan TV yang ada di rumah ingin ngaji bersama, belajar bareng dengan Pak Kiai, ngobrolin bagaimana menciptakan rahmatan lil alamin atau muslim yang sahaja ini. Mungkin langsung saja Pak Kiai bisa jelaskan secara gamblang kepada kaum muslim muslimat yang pemirsa Sultan TV yang ada di rumah, bagaimana menjadi muslim yang sahaja, menjadi muslim yang menciptakan rahmatan lil alamin. Silahkan Pak Kiai. Baik, terima kasih. Saya pertama mengucapkan terima kasih juga malam ini bisa bersilaturahim di tepat malam Natal bagi kaum Kristiani, secara kita sebangsa setanah air. Dan tentunya saya pertama-tama ingin mengucapkan selamat Natal bagi kaum Kristiani. Semoga Tuhan Yang Maha memberikan keberkahan bagi kita semua. Berbicara soal Islam, tentu kita mengenal bahwa Rasulullah itu diutus ke dunia oleh Allah untuk menyampaikan risalah. Rasul itu tidak ada tugas yang wajib dari Allah untuk mengislamkan manusia, untuk membuat manusia iman, untuk membuat manusia ihsan. Kenapa saya sebut tiga hal itu? Karena memang rukun agama di dalam Islam itu ada tiga: iman, Islam, dan ihsan. Rasul diturunkan itu adalah hanya untuk menyampaikan risalah Allah. Karena itulah kemudian kita populer lah ya, ayat Al-Quran, Al-Yauma Akmaltu Lakum. Sempurnanya Rasulullah dalam mengemban tugas menyampaikan ayat-ayat Allah dengan 30 juz. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau Rasulullah itu diwajibkan oleh Allah bertugas mengislamkan seluruh umat manusia, faktanya di zaman Rasul pun, ketika Rasul di Madinah masih ada Majusi, masih ada Yahudi, masih ada Nasrani. Apakah ini kemudian, kalau kemudian tugas Rasulullah itu wajib mengislamkan orang, berarti kan tidak selesai. Padahal Rasulullah itu adalah Nabi dan Rasul yang sempurna, yang sudah sempurna menyampaikan tugas-tugas Allah. Karena itu kita juga mengenal bagaimana akhlak Rasul
sebagai suri toladan. Karena satu-satunya sebagai suri toladan akhlak yang sempurna itu ya Rasulullah. Karena itu kita juga mengenal beberapa perjalanan Rasul sebelum diangkat jadi Rasul, misalnya gelar Al-Amin misalnya. Seorang pemuda yang sangat dipercaya oleh berbagai kabilah yang pada saat itu. Dan Rasulullah itu bukan sosok manusia yang menakutkan, tetapi sosok manusia yang ketika orang melihat itu bukan hanya yang simpatik, yang tidak senang pun, sebetulnya di dalam hati kecilnya sangat menyukai sosok Rasul dengan profilnya itu. Dan perlu juga diingat bahwa Rasul diutus dan dilahirkan di tanah suci Mekah. Kondisi saat masyarakat di situ kita kenal sebagai masyarakat jahiliyah. Artinya memang Rasul menyampaikan risalah Allah itu adalah bukan di kalangan muslim, tetapi di kalangan masyarakat yang masih jahiliyah. Nah, bagaimana pendekatan Rasul kepada mereka? Itu tadi, dengan akhlakul karimah dan menyajikan bagaimana sebetulnya Rasulullah membawa keberkahan bagi tadi seluruh alam, bukan hanya pada manusia, tetapi juga pada makhluk-makhluk lainnya. Ya. Kan itu yang paling benci sama kelahiran Rasul hanya satu makhluk Allah, itu iblis. Gitu. Dengan perangai yang tidak menakutkan, tutur sapa yang lembut diutarakan di dalam Al-Quran, maka baik kawan maupun lawan itu banyak yang simpatik sebenarnya. Lalu kenapa terjadi ada yang merongrong gitu? Nah, rongrongan itu datang sungguhnya dimulai dari rasa takut tokoh, ya. Ketokohannya tergeser oleh kehadiran Rasulullah, seperti Abu Jahal gitu ya. Sebetulnya takut tergeser ke tokohnya saja. Oleh karena itu mereka tidak mau mengimani Rasulullah. Kebenaran Rasulullah, kalau sudah hatinya hasud itu seperti Abu Jahal, sekalipun apa yang ditursapakan oleh Rasulullah itu benar, faktanya ada, buktinya ada, tetap mereka mengingkari. Sawaun alaihim a'angdartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Karena itu bagi muslim, seperti yang disampaikan tadi, seperti apa sih ya muslim itu? Yang orang yang bisa menyelamatkan, ya, menyelamatkan orang lain dari tutur sapa dan perbuatannya. Al muslimu man salima muslimun min lisanihi wa yadihi. Sehingga sebagai sosok muslim sebetulnya sangat tidak layak kalau kemudian sesama makhluk Allah kita saling hina, apalagi kita menista, bersuudzon saja, negatif thinking terhadap orang lain yang berbeda keyakinan sekalipun itu tidak boleh, apalagi terhadap yang sesama keyakinan. Kenapa demikian? Karena Islam itu membedakan mana kita harus menghormati dan menghargai sebagai sesama makhluk, mana itu persoalan akidah. Kalau persoalan akidah itu jelas, soal agama itu sesungguhnya melekat pada diri sendiri. Karena itu kita mestinya mengingat bahwa nanti yang ditanya oleh Allah itu lewat malaikat itu bukan amal orang lain, melainkan amal diri kita. Ya.
man rabbuka, man nabiyuka, itu semua pada kita adanya. Lah kaitan dengan Islam rahmah ini, sosok Rasulullah yang harus sebagai uswatun hasanah, ya, tidak ada yang lain. Karena itu siapapun yang membawa atas nama Islam itu harus merujuk pada sosok Rasul, bagaimana ketika menyampaikan soal ayat-ayat Allah kepada masyarakat. Nah, dengan demikian maka kita selaku umatnya, sosok Muslim akan disebut sosok Muslim yang sejati manakala sudah bisa melaksanakan akhlak itu. Hanya mungkin memang tidak akan pernah ada manusia yang sama dengan Rasulullah. Jangankan fi hadzal zaman, ya, di dalam era ini, para sahabat yang hidup dengan Rasulullah pun tidak akan pernah sanggup menyamakan diri dengan sosok Rasul. Karena kalau sama, ya berarti dia layak menjadi Rasul, kan gitu. Demikianlah perputaran zaman ini. Kebaikan sahabat, kesolehan para sahabat Rasul itu tidak akan pernah ada yang menyamai setelah para sahabat tidak ada. Pasca sahabat itu tabi'in. Kesolehan para tabi'in itu tidak akan bisa orang mengejarnya setelah itu. Nah, makanya ada sabda Rasul, wa kana min ba'di syarrun. Era yang terbaik adalah era Rasul. Setelah itu para sahabat terus sampai akhirnya wa kana min ba'di syarrun. Era ini bukan semakin baik tetapi semakin jelek, syarrun. Ini informasi yang perlu kita sadari agar kita sendiri mawas diri. Agar kemudian kita tidak larut dalam hal yang beragama, kalau istilah populer sekarang seperti mabok beragama gitu kan. Nah, israf nggak boleh. Jadi berlebihan di dalam beragama juga boleh. Misalnya begini, karena kita saking pengen ibadah ini khusyuk gitu kan, sholat, saya sering jumpa itu di rest area. Waktunya maghrib sempit banget. Tempat sholatnya juga tidak terlalu luas. Lalu yang hendak sholat juga banyak. Ada sekelompok orang sholat dengan baca surat yang panjang gitu kan. Orang lain ini menunggu, itu juga nggak boleh. Jadi Islam itu luar biasa akhlaknya. Kasih kesempatan orang lain juga pengen masuk surga gitu kira-kira ya. Nggak enak dong, di surga sendirian tuh nggak akan enak. Nabi Adam itu dulu sendirian di surga, nggak enak. Nah, ini artinya apa? Bahwa nilai-nilai kebaikan itu harus tetap, rahmat Allah itu harus dibuka seluas-luasnya untuk juga orang lain. Itu sebabnya kita tidak boleh menilai orang lain berlebihan. Nunjuk munafik, nunjuk fasik, apalagi mengkafir-kafirkan orang. Itu tidak boleh. Ini banyak cerita loh. Cerita orang yang non-muslim katakan saat itu, tetapi seketika dia diberikan hidayah oleh Allah menjadi muslim. Ketika selesai membaca 2 kalimat syahadat lalu meninggal. Ini orang semacam ini kan luar biasa. Ada lagi bagaimana cerita sahabat Rasul Sayyidina Umar. Ya kalau istilah sekarang mungkin preman lah gitu ya. Dulunya kan jago berantem segala. Tetapi ketika mendengarkan ayat Allah, Allah kasih hidayah kepada Umar, lalu mereka masuk Islam. Karena itu dakwah dalam Islam adalah tugasnya hanya menyampaikan, tidak memaksa. Tidak memaksa. Sekarang ini banyak orang salah kaprah ketika misalnya menginterpretasikan soal idza ra'a munkaron falyughayyir biyadihi. Ya. Bahwa ketika kita melihat kemungkaran, kemaksiatan, falyughayyir biyadihi, maka rubahlah dengan kan yadi itu makna anunya aslinya tangan. Kemudian oleh para ulama kan dimaknai sebagai kekuasaan, asyaukah. Nah, konteks asyaukah ini bukan berarti sosok orang.
sosok kekuasaan dengan tangan. Nah, bersyukur kita hidup di Indonesia, segala sesuatu baik presiden maupun sampai kecilnya lurah misalnya atau RT itu tetap dalam konteks saukahnya itu bil undang-undang, bil konun ya. Ya kan? Presiden itu tidak bisa melakukan kekuasaannya yang melampaui batas sebagaimana diatur oleh peraturan dan perundang-undangan. Sehingga saukah kalau saya memaknainya kekuasaan itu adalah undang-undang, peraturan. Nah, demikianlah Islam mengatur tata cara apapun itu selalu dengan aturan, bukan dengan nafsu. Maka beragama Islam itu menjadi muslim itu tidak bisa kalau hanya mengandalkan nafsu. Ya, harus dengan ilmu. Oleh karena itu, kemudian banyak sekarang ini keterjebakan pada sosok. Pada sosok seseorang. Bahkan dikait-kaitkan dengan soal status. Baik itu status nisbat, ya. Nisbat itu artinya nasab. Padahal ilmu itu bukan karena nasab. Ilmu itu karena kasab, artinya usaha, tolab. Dan berislam menjadi muslim yang rahmah itu harus disertai dengan ilmu. Karena itu siapapun sosoknya, kenapa Nabi mengatakan al ulama warasatul anbiya. Nah, kita sisir makna ulama ini artinya orang-orang yang berilmu. Itulah pewaris para nabi, bukan karena soal nasab, bukan karena soal keturunan. Nah, apabila orang menjadi muslim tidak dengan ilmu, hanya dengan nafsu, ya nanti jadi mabuk tadi. Jadi mabuk. Akhirnya menghilangkan nilai-nilai rahmah, menghilangkan nilai-nilai akhlakul karimah, yang justru akhlakul karimah itu ditekankan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama bu'ithu liutamima makariman akhlak. Gitu kira-kira. Baik pemirsa, luar biasa, subhanallah sekali. Pak Kiai, ini sudah ramai Pak Kiai di media sosial kita, di YouTube channel. Nah pemirsa, untuk itu jangan kemana-mana. Nah acara ini, acara Inspirasi Kolbu bisa disaksikan di website web streaming www.sultantv.co, di YouTube channel dan fanspage Facebook. Untuk Anda pemirsa Sultan TV yang ingin menanyakan persoalan ini, kalau menanyakan umum nggak apa-apa ya Pak Kiai ya, persoalan muslim dan lain sebagainya, dipersilahkan. Nah pemirsa bisa jawab, saya jawab. Mumpung masih ada Pak Kiai di sini, dibuka pertanyaan sebanyak-banyaknya. Nanti kita saling juga, kita belajar bersama di sini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Kolbu hanya di Sultan TV.
Terima kasih pemirsa Sultan TV, masih dalam Inspirasi Kolbu. Acara ini kita masih membahas bagaimana menjadi muslim yang sahaja. Masih bersama dengan Pak Kiai Haji Matin Syarkawi. Ini Pak Kiai, saya izin memberikan pertanyaan. Sudah ada dari para pemirsa Sultan TV. Nah, salah satunya adalah bagaimana cara supaya menjadi fanatik akidah. Lalu salahkah jika seseorang muslim itu fanatik terhadap akidahnya? Monggo dijawab Pak Kiai. Pertanyaan ini menarik ya. Bahwa soal akidah, kita bahas dulu akidah. Rukun agama itu kan ada 3. Ini sudah populer lah. Kita bicara dulu Islam. Islam itu apa sih? Islam itu sesuatu yang dibangun di atas 5 dasar. Yang disebut rukun Islam itu ada 5. Syahadat dan seterusnya, sholat, zakat, puasa sampai haji. Nah, orang menjadi muslim itu ketika mengikrarkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan pengertian yang ikrarun bil lisan, dikuatkan di dalam hati, tasdiqun bil qalbi, wa amalun bil arkan, dipraktekkan dengan rukun. Kemudian di samping Islam, artinya ini Islam itu sesuatu yang zahir. Nah, kemudian iman. Apa iman? Nah, ini menyangkut akidah. Iman itu kan soal kepercayaan. Di mana letak akidah? Letak akidah itu dalam qalbu. Kita tidak bisa menilai keimanan seseorang secara jelas-jelas, nggak bisa. Nggak bisa. Karena sekali lagi, Islam, iman itu, akidah itu adanya di dalam qalbu, hati. Nah, iman itu fluktuatif. Dan kita mengenal rukun iman itu ada 6. Dari 6 yang dasar ini, cabangnya banyak. Itu ada 77 cabang. 77. Bagaimana agar kita fanatik dengan soal akidah? Saya ingin sampaikan bahwa fanatik akidah itu harus, wajib. Wabkhol lidinik, di dalam syair Syekh Al-Malaybari itu, di kitab yang disarah oleh Syekh Nawawi Tanara, At-Tughyan, kami Tughyan, wabkhol lidinik. Kita harus pelit ya, harus memelihara betul-betul soal ad-din, agama. Dan ini menyangkut soal akidah, keyakinan. Harus, wajib itu. Caranya dengan a'malul iman. Mengamalkan seluruh yang 77 cabang iman itu. Nah, di dalam salah satu bait di akhir di kitab itu dikatakan, wahbub linasin. Ya, cintailah manusia. Nah, ini bukan cintailah sesama muslim, tidak. Tetapi cintailah manusia. Sehingga kaitan dengan hadis la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Itu nas, itu semua manusia. Tidak tersekat oleh, terhijab oleh soal agama, soal keyakinan. Nah, justru dengan mengamalkan kita mencintai sesama manusia, itu adalah bagian daripada fanatik akidah. Nah, jadi bukan kemudian karena fanatik akidah, berbeda keyakinan kita hajar, yaitu namanya tidak fanatik akidah. Oh, gitu. Iya, betul. Fanatik akidah itu mengikuti a'malul iman yang ada 77 cabang. Wah, berarti lumayan sangat berat Pak Kiai. Sangat berat. fanatik. Contoh lagi, wahfad lisanak, katanya ada gitu. Rasul memerintahkan kita untuk menjaga lisan kita. Jangan sampai ucapan kita kemudian menyakiti perasaan orang lain. Itu juga bagian dari iman.
mencintai sesama manusia juga bagian daripada iman. Gitu. Membuka aib atau menutupi aib, ya, menutupi aib sesama, apalagi sesama umat beragama, itu juga bagian daripada iman. Makanya kalau kita mau fanatik akidah, iman kita akan semakin kuat itu dengan cara mempraktekkan cabang-cabang iman yang berdasarkan hadis ada 77 cabang. Wah, itu pemirsa. Banyak ya. Enggak Ya, ya. tahu satu Oke, juga baik, kita nih baik, apa. betul, betul. Baik Pak Kiai, Iya. sebelum saya melanjutkan beberapa pertanyaan pemirsa, hari ini malam ini kita ngaji tidak sendiri ya Pak. Iya, Jadi iya. tidak hanya pemirsa yang ada di rumah, di studio juga sudah hadir para santri. Ini sudah antusias menyaksikan acara Inspirasi Kolbu. Nah, ini untuk para jamaah yang hadir di sini, kalau ingin bertanya nanti silahkan diajukan. Nanti kita akan menyampaikan kepada Pak Kiai. Nah, kita akan lanjut pertanyaan yang selanjutnya dari penonton yang ada di YouTube. Ini oke, baik. Cara menghadapi orang radikal gimana Pak Kiai? Silahkan. Mungkin di sini radikal yang dimaksud seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan juga makna radikal bagi menurut Pak Kiai ini seperti apa? Terus Iya, cara iya, menghadapinya iya. bagaimana? Iya, iya. Silahkan Pak Kiai. Wah. Kalau saya mengamati soal radikal itu, pasti ini konotasinya negatif. Kalau dijabarkan terlalu kan waktunya ya. Yang jelas radikal itu ada dua macam Mas. Ya, ya, ya. Baik radikal pemikiran maupun radikal secara gerakan. Ya. Radikal pemikiran antarin tadi merasa kita paling benar sehingga kita tidak mau menerima kebenaran orang lain. Itu juga radikal. Apalagi dengan gerakan. Bagaimana cara menghadapinya? Saya teringat menurut Imam Ahmad begini. Ada karakter manusia itu yang antara lain orang itu bodoh tapi tidak merasa dirinya bodoh. Apa katanya? Fa'aikuduhu. Jauhilah yang begitu. Karena kalau dideketin percuma. Ya, mendingan orang bodoh yang menyadari kebodohannya daripada orang bodoh tapi merasa dirinya pinter. Iya, kalau pinter. Orang pinter, ada orang pinter, alim tapi dia tidak menyadari kealimannya, itu wajib kita ingatkan. Karena orang alim itu punya kewajiban menuntun kita. Tapi yang berbahaya itu ya karakteristik manusia yang tidak alim tetapi ngaku ulama. Nah, sekarang ini sudah banyak kan? Sudah banyak juga mimpi Rasul lah apa gitu ya. Padahal ya itu sebuah kedustaan yang sangat baik. Bagaimana cara menghadapinya? Tadi, jangan sampai terjadi keributan. Caranya hindari yang seperti itu. Rumusnya radikal itu setiap orang yang merasa dirinya paling benar, cirinya orang paling benar itu tidak mau menerima kebenaran orang lain. Ketika ada hujah begini, disodorkan hujah yang lain, tetap mereka menganggap hujah orang lain itu tidak berdasar. Yang paling hebat adalah aku. Dan itu adalah kesombongan yang pernah dicontohkan oleh iblis. Oh, Ya, iya, iya. ya kan? Benar-benar. Ngapain saya harus tunduk kepada Adam? Adam kan dibuat dari tanah, sedangkan saya dari api. Ya. Nah, menghadapi itu yang jelas Islam tidak boleh sampai terjadi pertumpahan darah. Caranya kita hindari. Tetapi kalau di sebuah negara nggak bisa dibiarkan semacam itu. Kalau kemudian ada radikalisme ini dibiarkan oleh negara, akan rusak negara, maka wajib negara menghentikan dengan tadi syaukah. Bukan dengan tangan besi, tetapi sesuai dengan prosedur perundang-undangan. Dan di Indonesia sudah oke banget. Oke, baik. Itu pemirsa ya. Jadi kalau ada persoalan-persoalan yang radikalisme lebih baik menghindari. Ya. Jadi kalau berdebat, istilah berdebat apalagi bentrok itu sangat
tidak mencerminkan muslim Pak Kiai ya? Iya, karena percuma. Iya percuma. Percuma kan? Buang-buang energi pemirsa. Buang-buang energi. Nah, ini Pak Kiai, cara menyelamatkan bahaya-bahaya pemahaman yang itu tadi. Gue paling bener nih, saya paling nomor satu. Itu kan kita berusaha mengajak keluarga supaya tidak terhindar dari sifat-sifat seperti itu. Bagaimana kita mengajak keluarga kita akan selamat dari rasa-rasa tadi selalu ingin benar, radikal lah. Iya. Gini. Pertama, sadari kita ini sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Karena pemegang kebenaran mutlak adalah Allah. Ya. Yang kedua, sadari bahwa kita manusia dan orang lain juga manusia. Sehingga sesama manusia nggak usah saling mendahului lah, kira-kira begitu ya. Lalu ada istilah kawan saya, ya. Ajarilah anak kita sebelum mereka diperkenalkan agama, perkenalkan bahwa dirinya manusia, sehingga ketika dia beragama tidak kemudian dia bersaing dengan Tuhannya. Sekarang ini banyak orang seolah ingin bersaing dengan Rasul, bahkan ingin bersaing dengan yang dia agungkan Tuhannya. Apa itu? Salah satu contohnya adalah memvonis. Padahal maha pemvonis itu, hakim yang maha itu adalah Allah. Gitu ya. Jadi apa namanya, ajari keluarga kita akhlak, bahwa agama itu tadi ada hal yang harus kita pahami, ada konteks muamalah, yaitu hubungan horizontal ya, antar sesama manusia. Dan ketika kita punya salah terhadap sesama manusia, contoh utang piutang misalnya, di masyarakat kita kan ketika ada orang meninggal, sebelum disolatin itu kan keluarganya menyatakan bahwa apabila ada yang pernah tersakiti gitu ya, ada utang piutang, maka datanglah kepada saya selaku mewakili mayit itu. Itu artinya apa? Betapa sesungguhnya Islam mengajarkan Allah sendiri soal dosa kita dengan sesama manusia itu ikut campur. Harus diselesaikan dulu sama manusia. Itulah akhlak Islam. Itu saya pikir. Oke. Baik, pakai bicara soal meninggal atau maut, ini ada salah satu penanya pakai. Ini kebetulan kan kemarin juga Hari Ibu ya. Ini ada yang menanya nih. Saya ingin bertanya, kalau kita ingin berbakti kepada orang tua, tapi sayang orang tua sudah tidak ada, apa yang bisa dilakukan cara berbaktinya? Gitu. Kalau ada tradisi haul ya, itu salah satu bakti anak terhadap ibu yang sudah meninggal atau orang tua yang sudah meninggal. Sesungguhnya justru waladun solih itu bukan hanya berdampak positif bagi kedua orang tua, tetapi juga berdampak positif menjadi rahmat bagi semua manusia. Menjadi waladun solih itu adalah pengabdian terhadap kedua orang tua itu dengan cara berbuat baik terhadap sesama. Gitu. Karena itu sekali lagi bagian daripada iman itu. Jadi tidak mesti kemudian bagaimana udah meninggal kok. Maka birrul walidain itu sampai akhir hayat orang tua kita tetap menjadi waladun solih. Dengan amalan-amalan soleh kita, insya Allah pahalanya juga. Nah, ada lagi dengan cara misalnya setiap kita sodako, kita atas namakan sodakah orang tua kita. Atas nama loh. Bukan berarti kan orang sudah meninggal dunia itu sudah putus amal. Iya, yang meninggal memang tidak bisa beramal. Kalau orang meninggal beramal, kita lari mungkin ya. Nah, justru kebaikan anak ini juga kalau kita niatkan pahalanya, ya Allah, minta kepada Allah untuk orang tua, itu sampai. Itu salah satu bakti anak kepada orang tua yang sudah tidak ada. Sebaliknya, kitanya berbuat maksiat segala macam, ya kasihan orang tua kita. Itu bagian dari perbuatan anak yang tidak mengabdi pada orang
tua. Oke, baik pemirsa, itu dia beberapa pertanyaan yang baru bisa terjawab oleh Pak Kiai. Nah, ini para jamaah yang ada di sini apabila ingin bertanya dipersiapkan dulu pertanyaannya karena kita akan rehat sejenak setelah pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Inspirasi Kolbu. Terima kasih pemirsa Sultan TV, sahabat Kolbu dimanapun Anda berada, masih setia di acara yang bisa memberikan inspirasi terhadap ketenangan batin terutama ya. Ini dalam Inspirasi Kolbu masih bicara bagaimana menjadi muslim yang sahaja. Ini bersama Pak Kiai Haji Matin Syarkawi. Ini Pak Kiai sudah ada di studio kita yang ingin bertanya. Pak Kiai silakan. Ya, silakan. Yang mau ingin bertanya tadi, nah silakan berdiri Mas. Nah, berdiri, duduk saja. Berdiri, silakan. Assalamualaikum Pak Kiai, saya Waalaikumsalam. ingin bertanya kalau jodoh. Namanya Kang, nama. Biar tahu dulu Pak Kiainya. Ya. Nah, saya Angga, Nah, saya Mas ingin Angga. bertanya kalau jodoh itu kan rezeki Pak Kiai, bagaimana cara menjemputnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam Jumat resiko Pak Begitu Kiai. ya. Biasa jadi pertanyaan ada nyerempet persoalan jodoh. Monggo Jodoh. dijawab Pak Kiai. Kayak ini menarik sebetulnya ya. Ini bukan persoalan jodohnya.
tapi soal nanti ikhtiarnya ya. Itu tadi rezeki, pati katanya itu ya, jodoh sesungguhnya sudah ditentukan oleh Allah. Nah ini boleh sedikit nyentil soal corona ya. Baik. Covid. Nah, tadi sebutnya kan jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah. Takdir Allah itu kan tidak diketahui oleh kita. Maka memang Allah selalu menyuruh kepada manusia untuk berikhtiar. Bagaimana cara menjemput jodoh kita? Ya lihat-lihatlah gitu. Jangan ngerem di rumah aja kan kira-kira gitu ya. Harus gaul gitu ya. Usaha. Nongkrong kayak apa kan gitu, atau main-main ke pesantren gitu kan, lihat ke pesantren putri. Santriwati gitu. Nah itu salah satunya berarti yang paling inti, yang paling esensi dari pertanyaan ini kan soal ikhtiar. Ya. Termasuk juga Covid. Ya, kan ada orang-orang nih, kadang-kadang ustadz juga yang ngomong gitu. Ya sudahlah, urusan mati urusan Allah. Oh iya. Hakikatnya semua perbuatan kita ini hakikatnya Allah. Hakikat. Tapi kan sebelum hakikat itu ada syariat. Ada jalan bagi manusia untuk ikhtiar. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah, kalau kitanya tidak usaha. Aduh, kelar ya. Iya, makanya tentang COVID-19 ini, bagaimana kemudian kita ikhtiar untuk tidak menularkan pada orang lain dan juga tidak tertular dengan cara apa? 3M tadi kan? Iya. Gitu kira-kira. Jadi ini pertanyaan jodoh ya kayak gitulah. Iya, benar. Akhirnya ke Covid. Nah, iya, itu Mas Angga ya. Iya. Tadi sudah dijawab oleh Pak Kiai bagaimana menyikapi ikhtiar mendapatkan jodoh ya. Kalau ingin dapat jodoh harus ikhtiar ya, Pak Kiai. Rajin tahajud. Oh, itu salah satu yang paling utama. Rajin sholat duha, istrinya cantik katanya benar, gitu. ya. Amin. Orang yang bisa duha itu istrinya cantik katanya. Nah, Pak Kiai, kita sudah memasuki segmen terakhir. Ya. Pak Kiai, monggo Pak Kiai sampaikan beberapa pesan kepada para jemaah, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, bagaimana menyikapi menjadi muslim yang sahaja dan menjadi penggerak dari pencipta dari menjelaskan atau menciptakan sebuah rahmatan lil alamin yang real gitu Ya. di tengah-tengah masyarakat Indonesia, terutama kan kondisi saat ini Betul. sedang gemuruh, Pak Ya. Kiai. Silakan Pak Kiai. Kalau kita percaya kepada Allah dan Allah itu maha, maka kita harus percaya yang ada yang kita lihat di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Maka tidak layak kita sebagai manusia membenci. Lalu kebenaran mutlak itu adalah punya Allah. Maka tidak layak sebagai manusia sepandai apapun mengklaim bahwa dirinya yang paling benar. Soal berbeda keyakinan, Allah sudah memutuskan lakum dinukum waliyadin. Soal penyimpangan manusia dari agamanya, misalnya katakan ada aliran-aliran yang dianggap sesat, kita ini boleh menilai tetapi tidak boleh mencaci, karena Rasul sekali lagi ditugaskan itu hanya menyampaikan risalah yang disebut dengan tabligh. Karena itu, karena Rasul pun hanya tabligh, maka apakah kita kemudian menjadi umatnya ingin melebihi Rasul? Maka menjadi muslim yang bersahaja, menjadi muslim yang rahmah, itu caranya sebenarnya mudah. Bahwa diri kita ini la haula wala quwata illa billah. Lalu ada hal lain soal ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Mengajak pun dengan tata cara yang baik. Mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran pun harus tidak dengan kemungkaran. Kalau mencegah kemungkaran dengan kemungkaran, maka tidak ada bedanya kita kemudian menjadi mungkar. Intinya hadis yang sering digunakan oleh, mohon maaf, kelompok-kelompok yang merasa dirinya hebat itu idza ra'a mungkaron falyughayyir biadi. Sekali lagi, biadi itu dimaknai oleh para ulama itu bisyaukah,
Saukah itu bukan penguasa, tetapi sebuah aturan. Dan inilah rahmah. Kalau kita nurut pada aturan, maka kita pada akhirnya menjadi manusia yang juga rahmatan lil alamin. Itu cerminan kita beragama. Baik, cukup Pak Kiai. Cukup. Nah, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kiai. Sama-sama. Nanti semoga kita bisa melanjutkan ngaji bareng bersama Ya, Pak Kiai. insyaallah. Kapan-kapan kita ketemu lagi Pak Kiai. Insyaallah. Jangan sungkan untuk hampir ke studio Siap. Suara TV. Nah, itu pemirsa obrolan atau dakwah ceramah yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Matin selaku Ketua PCNU Kota Serang. Bagaimana menjadi muslim yang sahaja. Memang tidak mudah pemirsa, tapi itu masih bisa kita ikhtiarkan daripada kita membuang-buang energi, capek, adu bentrok dengan sesama muslim, sesama manusia. Lebih baik kita fokus ke depan meniti kehidupan dengan membangun peradaban agar menjadi tercipta Islam yang rahmatan lil alamin. Terima kasih pemirsa, mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang tidak terakomodir, nanti kita di lain waktu akan dibahas kembali. Terima kasih, saya Gus Maulana, mohon maaf apabila banyak kesalahan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.